Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GPI AIF Fataji Minong. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan yang rajin, jaga kebersihan supaya kita terhindar dari virus corona. Sekalipun sudah new normal atau normal baru, tapi kita masih lihat ya di televisi banyak diberitakan peningkatan kasus. Kita berpikir positif itu berarti semakin banyak orang yang sudah dites. Jadi semakin banyak yang tahu hasilnya positif dan mereka bisa jaga diri mereka, jaga jarak, jaga kesehatan. Kita yang belum dites dan kita masih sehat, terhindar dari COVID, kita juga tetap jaga jarak dan waspada. Hari ini Kak Tri mau berterima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak tentang iman biji sesawi minggu lalu dan sudah menggambar, mengirimkan kreasi videonya ke channel YouTube kita. Dan kita saksikan sama-sama ya. Ini dia. 17 ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, terima kasih ya untuk kreasinya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu lalu kita sudah belajar tentang iman biji sesawi yang sekalipun kecil tapi dampaknya besar. Bisa memberi kehidupan untuk burung pipit, bahkan buahnya bisa bermanfaat banyak sekali. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah melimpahkan kebaikan yang begitu banyak untuk kita semua. Amin. Siapa di sini yang masih tetap sehat? Boleh angkat tangan. Siapa yang di sini masih tetap bisa makan enak, tidur nyenyak? Boleh angkat tangan? Nah, kita semua masih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Kita mau berserah kepadanya di hari Minggu ini dalam ibadah kita. Persiapkan diri. Kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi Bapa Engkau Baik. Sama-sama. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau sekali lagi. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Angkat tangan kita, katakan, aku
berdoa untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak ada hentinya dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur untuk kebaikan pemeliharaan-Mu terhadap kami, orang tua kami, dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus, kami siap beribadah. Amin. Amin. Sebentar ya. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Kalian di rumah boleh merenungkan kembali apa sih kebaikan Tuhan yang sudah kita dapat. Tadi Katri bilang mungkin salah satunya kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur, dan sudah mulai penerimaan siswa baru. Kita boleh bersyukur yang masuk sekolah baru sudah diterima. Nah, mungkin ada yang masih sedang berdoa, Tuhan berikan rezeki yang melimpah untuk papa mama supaya bisa daftar ulang. Nah, kita tetap berdoa dan jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk meminta. Lalu ada yang sudah naik kelas, nilainya bagus. Jangan patah semangat kalau misalnya nilainya kurang bagus, kita bisa perbaiki di semester depan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar apa lagi ya tentang maksud Tuhan untuk kita pelajari minggu ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu anak sekolah minggu yang luar biasa semangat untuk mengajak kita memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Ini dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tentang kebaikannya. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Boleh angkat jempolnya, 2 jempol, bahkan mungkin jempol kaki juga bilang, katakan Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik untuk kita, dan saat ini kita mau sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan dari alam sekitar kita. Kalau minggu lalu kita belajar dari biji sesawi atau pohon sesawi yang ada di Israel sana,
Nah, hari ini kita belajar dari apa yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar burung apa? Burung pipit. Kita sering lihat kalau kalian suka main ke sawah pas field trip, di situ biasanya banyak burung pipit sedang makan padi. Nah, biasanya ini jadi hama untuk bapak petani. Tapi sekalipun hama, burung pipit ini juga banyak yang cari karena dari bulu-bulunya yang bagus, misalnya nih ada yang warna merah, ada warna lain, itu bisa dipelihara untuk jadi burung peliharaan. Dan selain burung pipit, ada apa lagi ya? Kita lihat gambar ini ya. Kita sering temui di taman sekolah, di taman kota, atau taman tempat rekreasi. Bunga apa? Bunga bakung. Bahasa ilmiahnya bunga amaryllis. Ada juga yang sebut bunga lili. Nah, kalian bisa perbandingkan, apa iya sih bunga bakung dengan bunga lili sama? Ya. Nah, kita belajar sama-sama. Bunga bakung dan burung pipit. Kita mau belajar dari makhluk ciptaan Tuhan yang kecil dan sering kita temui di sekitar kita. Tentang apa? Yuk kita baca dari Alkitab. Kita mau temukan dalam firman Tuhan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mana ya? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, sudah ketemu? Matius, kitab pertama di Perjanjian Baru. Oke, buat yang sudah ketemu katakan amin dari rumah masing-masing, dan dari sini kita sama-sama katakan 1, 2, 3, amin. Katri akan bacakan judulnya, adik-adik boleh baca bersama Katri. Ya, 1, 2, 3, Matius 6 ayat 25, judul perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat selanjutnya, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Bapa
kami yang ada di surga senantiasa memelihara kami dan tahu apa yang kami perlukan, tahu apa yang kami gumulkan. Biarlah kami belajar bahwa kesusahan hari ini hanyalah cukup untuk hari ini, dan kami mau menatap hari esok dengan satu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang baik, tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau burung-burung saja tidak menyimpan bekal di lumbungnya Tuhan pelihara, bagaimana dengan kita yang lebih berharga? Ya, kita lebih berharga daripada burung yang suka diusir-usir sama Pak Tani. Khusus pakai orang-orangan sawah. Nah, kita juga lebih berharga dari bunga bakung. Di sini dikatakan mungkin karena bunga bakung saking banyaknya, kalau Tuhan saja bisa mendandani rumput di ladang, padahal bunga itu bukan rumput ya. Nah, bunga itu ya bunga. Bunga saja tidak memintal, tapi kecantikannya itu luar biasa. Bahkan jubah Salomo. Siapa yang tahu Salomo? Ya, Salomo adalah raja yang paling bijaksana, yang bisa membangun istananya dengan begitu megah. Dia terkenal dengan kebijaksanaannya dan kekayaannya. Tidak ada raja yang bisa menandingi dia. Tapi raja itu kalah dengan bunga bakung yang dipintal sendiri kelopak bunganya oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus mengajarkan yang pertama apa? Kita ini berharga. Bunga bakung, mekar bunganya pagi, mungkin keinjak orang, besoknya layu, atau tanpa diinjak pun ada masanya untuk layu, tapi Tuhan tetap pelihara dia dan menumbuhkan bunganya lagi. Kita manusia yang berharga lebih dari bunga bakung. Hari ini kita gagal, hari ini kita lesu, hari ini kita gak semangat. Nah, percayalah bahwa pada waktunya Tuhan, kegagalan kita, kalau kita mau coba lagi, itu bisa jadi kesuksesan. Kalau hari ini kita jatuh, mari serahkan diri, ulurkan tangan kita kepada Tuhan, minta Tuhan tolong kita bangkit lagi. Ya, kalau mungkin hasil rapot nilainya kemarin jelek, jangan patah semangat, jangan malas ke sekolah. Tapi apa? Makin rajin belajar, makin rajin latihan, supaya di kesempatan berikutnya kita bisa dapat nilai yang bagus. Yang pertama, kita berharga. Ya, kita berharga dan Tuhan senantiasa akan menolong kita. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, kita sama-sama lihat. Jangan khawatir. Karena kita berharga, kita tidak perlu khawatir. Makanan, pakaian, di ayat yang ke-25 dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat ini sudah pernah kita hafalkan sama-sama di video ibadah sekolah minggu sebelumnya. Sekarang Katri mau ingatkan sekali lagi, Tuhan mau jangan khawatir. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita bisa sehat, itu jauh lebih penting daripada pakaian yang menumpuk di dalam lemari kita. Mungkin setiap bulan atau setiap hari kita minta, beli baju baru dong ma, baju itu aja. Tapi kalaupun ada banyak pakaian di rumah kita yang menumpuk bagus-bagus, kalau kitanya sakit, kalau kitanya terbaring di rumah sakit atau di rumah gitu ya, kita nggak bisa pakai. Untuk apa kita pakai baju itu? Sakit-sakit pakai baju baru, rasanya juga tetap sakit. Pusing kepala pakai baju baru, nggak lantas jadi sembuh kan? Sakit gigi pakai baju baru, apa giginya sembuh? Enggak. Jadi Tuhan tekankan apa? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau hari ini kita masih bisa pakai baju yang sama, tapi tetap layak pakai, bersyukurlah. Dan tidak perlu khawatir akan hari esok saya pakai baju apa lagi ya. Kan ada baju sebelumnya. Selama kita
rajin jaga diri, cuci bajunya dengan benar, tidak perlu khawatir karena tubuh kita lebih penting. Lalu firman Tuhan bilang apa lagi? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Nah, kalau kita mungkin sekali lagi yang mengeluh, kok makanan ini aja, mie lagi, telur lagi. Ya, semenumpuk makanan yang enak apapun itu. Ada biskuit, ada ini, ada itu segala macam. Kalau hidup kita ternyata hanya sampai sore nanti, siapa yang makan itu? Ya, kita lihat banyak acara-acara ketika mungkin di kuburan atau di mana mengenang kematian keluarga atau kerabat kita, ada masih yang budaya seperti itu. Ada banyak makanan untuk orang meninggal. Apakah orang meninggal itu menikmatinya langsung? Bukankah lebih nikmat kita yang masih hidup yang menikmatinya? Jadi, kalau hari ini kita masih hidup, lidah kita masih bisa merasakan lezatnya telur goreng, kita bersyukur. Tidak perlu khawatir. Selama Tuhan masih menjaga hidup kita, memberi nafas kehidupan, dan kita masih bisa makan, itu lebih penting daripada makanan yang banyak manapun. Ya. Nah, hari ini kita belajar apa? Yang pertama, kita berharga. Yang kedua, tidak perlu khawatir. Satu ayat hafalan kita, singkat saja, di kalimat terakhir dalam perikop ini. Ya, kita baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 34c. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari ini kita bersusah hati karena makannya telur goreng lagi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita berdoa, mungkin hari esok Tuhan berikan berkat lain. Bukan telur goreng, tapi telur balado. Itu juga berbeda, itu juga perlu kita syukuri. Ingat ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, Lukas katrinya, Matius 6 ayat 34c. Gampang kan? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu jadi ayat hafalan kita yang menyemangati kita untuk semangat menghadapi hari esok. Hari ini bersusah hati karena apa coba? Mungkin yang ulang tahun gak ada kado, gak dapat ucapan atau kado dari teman-teman. Sehari cukuplah untuk sehari. Siapa tahu besok ada teman-teman yang ingat bisa kasih ucapan ke kita. Atau kesusahan apa lagi? Kesusahan untuk apa ya? Adik-adik boleh chatting sama Katri lagi. Kak, aku hari ini lagi susah nih. Temanku ditelepon, dihubungi gak bisa-bisa padahal aku pengen curhat. Sabar, siapa tahu besok teman kita bisa kita ajak curhat. Ya. Kiranya firman ini yang singkat bisa memberkati kita semua. Ingat, yang pertama kita berharga, yang kedua kita tidak perlu khawatir. Hidup kita lebih berharga daripada makanan, tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Jadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita percaya Bapa pelihara kita. Kita bisa lewati semua hari-hari kita, baik yang bersuka cita atau yang mungkin sedang berduka cita bersama Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang setia, Bapa yang setia yang memelihara dan mendampingi kehidupan kita. Amin. Dan sekarang untuk kita lebih meyakini pertolongan dan pemeliharaan Allah Bapa kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan satu kakak sekolah minggu kita. Siapa dia? Kita lihat Kak Grace. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah menyerahkan diri untuk melewati hari-hari kita bersama Bapa kita di surga. Kiranya firman tadi menguatkan kita. Sudah ada yang kesaksian tentang Tuhan Yesus itu baik, sudah ada yang memuji Tuhan tentang kebersamaan bersama Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita berharga dan kita tidak perlu khawatir. Sekarang kita mau berdoa tutup. Kita mau serahkan sepanjang minggu ini di dalam tangan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati papa mama kami, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini masih harus bergumul dengan COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Tuhan senantiasa beri kebijaksanaan pada setiap pemerintah, RT, RW hingga presiden, dan Tuhan memberi kekuatan untuk para dokter dan suster untuk menolong para pasien-pasien COVID-19. Tuhan juga memberkati kami yang ada di rumah, biarlah kami dilindungi Tuhan, orang tua kami juga dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.